Assalamualaikum sahabat Jurnal Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini aku mau berbagi tips bagaimana caranya agar stok barang-barang di warung tetap penuh dan bertambah banyak meskipun modal kecil. Karena kebanyakan dari teman-teman di luar sana mungkin gagal dalam membangun usahanya dan pada akhirnya mereka memilih untuk tutup dan beralih ke usaha lain. Padahal menurut aku usaha warung sembako ini usaha yang paling mudah dan siapapun bisa melakukannya. Apalagi untuk IRT yang nggak bisa kerja di luar tetapi bisa buka usaha di rumah dan tetap produktif. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut, dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, dan komen agar aku makin semangat share video-video lainnya. Oke, simak videonya ya. Nah, kebetulan juga hari ini aku habis belanja. Jadi, ini lumayan berantakan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kegiatan aku hari ini. Aku mau menata barang-barang belanjaan. Nah, untuk lebih jelasnya, aku akan jelaskan di sini gimana caranya agar stok barang-barang di warung tetap penuh. Tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama, teman-teman wajib banget pisahkan uang pribadi dengan pendapatan warung. Jangan sampai uang pribadi kepake buat kebutuhan warung dan begitu juga dengan sebaliknya. Tujuannya adalah agar teman-teman gak bingung berapa uang yang harus diputar kembali. Nah, di sini kita juga tidak mesti mencatat berapa uang masuk dan keluar untuk setiap hari, karena itu akan buang-buang waktu dan tenaga juga. Cukup pisahkan pendapatan hari kemarin dengan hari ini agar guna mengontrol pendapatan warung. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib banget mencatat barang-barang yang sudah habis agar tidak ketinggalan sewaktu belanja. Kemudian yang ketiga, tentukan waktu belanja rutin. Misalnya, teman-teman belanja seminggu sekali. Nah, teman-teman wajib banget mempelajari barang-barang mana yang cepat laku dan mana yang kurang laku. Nah, di sini teman-teman bisa memperkirakan berapa jumlah stok belanja agar cukup untuk seminggu. Dan untuk barang yang kurang laku, cukup stok secukupnya saja. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kenapa harus seminggu? Nah, tujuannya adalah agar uang warung lebih terkumpul lebih banyak dan barang-barang yang akan dibeli juga banyak. Dan juga harganya juga pasti lebih murah. Oh ya, teman-teman semuanya, di sini aku juga mau sedikit cerita buat teman-teman semuanya. Semoga cerita aku ini bisa menginspirasi teman-teman. Dimana 2 tahun pertama aku buka usaha, aku belanjanya itu 3-4 kali seminggu. Itu pakai motor ya, karena emang gak punya mobil juga. Jadi itu lumayan repot banget, ditambah lagi nggak bisa bawa barang yang banyak. Nah, akhirnya aku coba-coba cari tempat yang bisa suplai barang harian ke tempat-tempat lain. Akhirnya dapat. Terus ternyata mereka juga menyediakan jasa pengantaran sampai rumah. Jadi sekarang aku kalau mau belanja tinggal pesan barang dan bayar setelah barang sampai. Dan itu nggak pakai minimal belanja, bebas mau berapa aja. Dan itu harga barangnya juga sama dengan harga kita belanja langsung ke tempat mereka. Gak ada tambahan biaya lainnya, jadi makin semangat. Kemudian yang keempat, jangan menunggu stok barang habis. Jika stok barang mulai menipis, segera stok kembali agar apabila ada konsumen yang belanja, mereka itu gak kecewa karena barang yang mereka cari itu gak ada. Nah, kemudian yang kelima, utamakan stok barang lama, kemudian tambahkan jenis baru. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang kurang paham. Nah, maksudnya adalah kita utamakan untuk memenuhi atau melengkapi terlebih dahulu stok barang yang lama. Apabila uang warung masih tersisa, silakan untuk tambahkan jenis barang baru
agar jumlah dan jenis barang di warung kita semakin bertambah dan berkembang. Jangan lupa untuk mengutamakan barang-barang yang memang dicari oleh konsumen atau pembeli agar tidak terjadi penumpukan modal. Oke teman-teman, itu saja tips dari aku. Mohon maaf atas semua kekurangan. Jika ada yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Dan di sini aku hanya berusaha berbagi cerita dalam membangun usaha warung kecil-kecilan yang memang masih jauh dari kesan sukses. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan strategi-strategi yang aku pakai bisa memajukan warung kecilku. Dan untuk senior-senior, khususnya pengusaha sembako, mohon kritik dan saran yang membangun, karena di sini aku sangat terbuka sekali dan menerima apapun kritikan dari teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di sini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, dan semoga usaha dari teman-teman lancar dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nonton, mohon banget support channelku dengan cara like, komen, dan subscribe, karena semua itu gratis. Oke teman-teman, aku lanjutin beberes dulu ya. Sekian video hari ini. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari Junal Fitri ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.